Tema pada kesempatan ini, akhir zaman tidak cukup menjadi orang alim saja untuk menegakkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, ada suatu kisah dalam kitab Jam'ul Jawami karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika itu dikisahkan sahabat Nabi yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkeliling ke kota, ke masyarakat, bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda ini orang konglomerat, orang kaya raya. Orang kaya tersebut tindakannya, tutur katanya itu sewenang-wenang. Makanya ditegur oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Artinya, siapapun kita, keturunannya dari suku mana, kalau kita menjadi orang yang kaya raya, hartanya melimpah, kemudian pendidikan agamanya, pendidikan umumnya, maka untuk tidak dikategorikan menjadi orang yang sombong, maka senantiasa berbagi, senantiasa tolong menolong kepada sesamanya. Terutama di akhir zaman ini, orang-orang yang berilmu akan tetapi tidak mempunyai bekal yang bernama uang, maka kehidupan di masyarakatnya, di lingkungannya itu kurang dihargai oleh masyarakatnya. Karena harta itu menjadi prioritas utama, menjadi predikat atau kedudukan manusia itu sendiri. Maka tidak wajar ketika mereka-mereka yang kaya raya berbangga diri, bersombong diri. Padahal tidak diperintahkan untuk seperti itu. Harusnya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang sudah berlimpah hartanya, maka harta tersebut ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Ya, baik untuk kemaslahatan diantaranya pembangunan masjid, musola, terutama pembangunan keberlangsungan hidup seorang manusia supaya dia tidak kelaparan. Ya. Ternyata masih di sekitar kita banyak orang-orang yang mencari nafkah banting tulang dan lain sebagainya, akan tetapi mereka-mereka yang kaya raya tidak peduli terhadap saudara-saudara kita. Nah, kalau pemahamannya dibalik, pada umumnya orang yang memberi sedekah, misalkan beras, uang, minyak, sembako, pasti orang yang menerimanya akan mengucapkan terima kasih Pak Haji, terima kasih orang dermawan atas pemberiannya. Ya, itu sudah hal lumrah, hal umum.
orang-orang kaya ketika beliau-beliau memberikan bantuannya, ya, berupa sembako dan lain sebagainya, diterima oleh orang yang menerima, harusnya orang yang memberi mengucapkan terima kasih atas apa yang saya berikan diterima oleh ibu bapak. Jarang ibu bapak ya, makanya kadang jadi rasa bangga, ya, jadi rasa ujub dan lain sebagainya karena faktor-faktor itu. Kemudian ketika tidak diucapkan terima kasih Pak Haji, misalkan dari lisannya, dalam bersitannya barangkali, wah ini orang nggak tahu diri, udah dikasih diem-diem baik, kagak ngomong, kagak terima kasih, ya. Coba bayangkan suatu saat nanti kalau orang semua sudah kaya raya, siapa yang mau menerima? Nggak ada kan? Karena semua sudah pada kaya raya, ya. Makanya kita saat ini dalam artian kaya lahir batin, sehat dan lain sebagainya, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, ya, ketika kita punya kelebihan rizki dan lain sebagainya, kita bisa saling membantu, baik khususnya keluarga besar dan umumnya tetangga ataupun masyarakat. Ya, di antaranya tadi, ya, Sayyidina Umar hendak menegaskan bahwa keturunan, ya, kemuliaan seorang keturunan, ya, kewibawaan seseorang tidaklah diukur dengan keturunannya. Misalnya keturunannya kiai, ustadz, habib, misalkan, ya, atau keturunannya menteri, DPR barangkali ibu bapak, ya, itu tidak ada. Ya, siapapun anak kita yang belajar ilmu agama, ilmu umum, kemudian dia hartanya banyak, maka belajarlah untuk bermanfaat buat diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya, ya. Namun dengan salah satu di antara yang tiga, yang pertama kesempurnaan dalam menjalankan agama Islam, yaitu dengan menunaikan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan yang ada di dalamnya. Ya, secara umum kita sudah menjalankan perintah Allah semampu kita, ibu bapak, ya, menjauhi larangan juga semampu kita, ya, dalam hal apapun semuanya sudah kita jalani. Ya, diantaranya tadi bicara soal keturunan tidak menjamin dan jangan disombongkan. Yang kedua, memiliki akal cerdas. Orang yang cerdas akalnya akan menjadi manusia yang berwibawa, karena semua ucapan dan tindakannya akan dipikirkan terlebih dahulu dengan benar. Dan akalnya cerdas merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita akalnya sehat, hatinya juga sehat, kira-kira kita berani nggak menghina saudara kita? Nggak mungkin kan? Ya, dalam segala hal tidak boleh, karena cerdas. Kalau menghina orang lain sama halnya menghina dirinya sendiri, ya. Itu diantaranya nasihat Sayyidina Umar yang kedua. Yang ketiga, kewibawaan seseorang adalah dengan memiliki uang.
Coba ibu bapak di masyarakat, kalau orang yang uangnya banyak, biasanya dihormati nggak? Halo? Iya kan? Beda dengan orang yang biasa-biasa saja. Padahal itu juga sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi boleh kita menjadi orang yang banyak harta, tapi tujuannya supaya tidak ingin dihormati, ya, agar berwibawa. Kecuali kita berwibawa, dihormati dan lain sebagainya, kita senang memberi, ya, senang membantu. Nah, sebagaimana slogan yang saat ini lagi viral, misalkan kamu punya uang, kamu punya kuasa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita punya uang, pasti punya kuasa, punya duit. Coba kalau kita ini nggak punya duit, orang meriang gerung puskesmas pakai BPJS pemerintah, aduh, lempar sono lempar sini, ya, semua ngalamin ya. Kayak saya ngalamin waktu istri lahiran. Iya, kalau punya BPJS pribadi, oh silakan pak gitu. Tapi kalau yang punya BPJS dari pemerintah, kita perlu banyak pintu, proses-proses yang harus kita lalui, ya. Itu di antaranya kamu punya uang, kamu punya kuasa, ya. Slogan ini pada hakikatnya sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman dahulu. Ya, dalam salah satu hadisnya Nabi menegaskan bahwa nilai agama dan dunia setiap orang pada akhir zaman adalah dengan uang. Orang yang memiliki uang banyak akan terlihat berwibawa dan dianggap mulia. Begitu juga sebaliknya. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang artinya, ketika akhir zaman sudah tiba, maka ukuran agama dunia manusia adalah dirham dan dinar. Itu kalau di Saudi Arabia. Kalau di kita adalah uang. Ya, maka untuk itu bagi siapapun kita, ya, saat ini masih dalam keadaan sehat, ya, diberi keberlimpahan nikmat, agar senantiasa satu berbakti kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yang kedua, dalam menjalankan aktivitas kita harus sadar, harus cerdas memilih mana yang boleh dan mana yang bukan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita berkarya, berusaha agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, rizkinya berlimpah untuk keberlangsungan hidup bersama keluarga. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kok ini ya, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.